Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Belajar Sains Mat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas latihan soal UTBK SNPT tentang penalaran umum dengan suhu pokok bahasan di antaranya penarikan kesimpulan, pola bilangan, operasi bilangan, analisis tabel, dan aritmatika sosial. Semoga penjelasan dalam video ini dapat bermanfaat dan dapat membantu teman-teman khususnya dalam menghadapi ujian UTBK yang pelaksananya tidak akan lama lagi. Oke, langsung saja kita mulai tipe soal nomor 1. Semua ular adalah binatang. Beberapa ular tidak memiliki bisa. Simpulan yang tepat adalah kita perhatikan pada kalimat pertama diawali kata semua dan pada kalimat kedua diawali kata beberapa. Maka pada bagian simpulannya adalah diawali kata beberapa. Dari pilihan yang ada ini memenuhi semua. Selanjutnya, jika ada kata yang berulang pada kalimat pertama dan kedua, maka harus dicoret, tidak boleh muncul dalam kesimpulan. Maka kata ular pada kalimat pertama dan kedua ini harus dicoret. Menyisakan pada kalimat pertama binatang dan pada kalimat kedua tidak memiliki bisa. Sehingga kesimpulannya adalah beberapa binatang tidak memiliki bisa. Dan menggunakan diagram lingkaran seperti ini bisa juga lingkaran kecil sebagai ular, lingkaran besarnya sebagai binatang. Kemudian lingkaran berikutnya tidak memiliki bisa. Nah, irisan dari ketiga ini sebagai kesimpulannya bahwa beberapa binatang yang di dalamnya juga termasuk ular tidak memiliki bisa. Jadi jawabannya adalah E. Lanjut tipe soal nomor 2. Diketahui barisan bilangan 16, 12, 9, 27 per 4 ditanya satu suku berikutnya. Kita harus hati-hati dalam mencari pola dari barisan ini. Jika ada salah satu sukunya adalah pecahan, maka dengan menggunakan aturan penjumlahan ataupun pengurangan sulit untuk menentukan polanya. Maka caranya cukup kita perhatikan suku yang berdekatan dengan bilangan pecahan tersebut, yaitu antara 9 dan 27 per 4. Kita perhatikan antara 9 dan 27 ini merupakan kelipatannya. Artinya 9 dikali 3 untuk menjadi 27. Berikutnya dibagi 4. Maka pada suku berikutnya kita harus kali 3 kemudian dibagi 4. 27 per 4 dikali 3 sama dengan 81 per 4. Kemudian dibagi 4 jadi 81 per 16. Dan jawabannya adalah C. Jelas ya? Lanjut tipe soal nomor 3. Nilai dari 5 per 4 dibagi 12 per 5 adalah. Caranya kita jadikan dulu pecahan biasa masing-masing. Untuk 5 per 4 ini 5 kali 4-nya 20 tambah 1, 21. Jadi 21 per 4. Kemudian 1 kali 5, 5 tambah 27, 7 per 5. Dibagi 7 per 5. Kalau cara langsung, 21 bagi 7 berapa? 3 ya. Kemudian dikali 5, 15. 15 dibagi 4. Jadi hasilnya 15 per 4 atau 33 per 4. Kalau cara tidak langsung, kita tulis lagi 21 per 4, kemudian bagi jadi kali ya, kemudian ditukar, pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. Kali 5 per 7. Berikutnya jangan dikalikan 21 kali 5 dibagi 4 kali 7. Tapi kita cari cara yang paling mudah, biar tidak menghabiskan banyak waktu. 21 bagi 7, 3. Kemudian dikali 5, 15. Berarti 15 per 4. Atau 33 per 4. Dan jawabannya adalah C. Jelas ya? Lanjut tipe soal nomor 4. Tabel di bawah ini menunjukkan data siswa yang lulus dan tidak lulus pada seleksi masuk jurusan matematika, fisika, kimia, statistika, dan biologi. Persentase kelulusan tertinggi terdapat pada jurusan. Untuk mencari persentase kelulusannya ya, kita buat perbandingan antara jumlah lulus dan jumlah seluruhnya. Untuk yang matematika, perbandingannya 70 per 420. Fisika 60 per 370. Kimia 80 per 465. Statistika 85 per 485. Biologinya 75 per 435. Kemudian kita kalikan masing-masing 100%. Nah, setelah itu, ini kalau kita hitung manual satu persatu mungkin akan membutuhkan waktu yang lebih lama.
Maka kita jadikan saja sebagai acuan, kita cari yang perbandingannya paling sederhana. Nah, di sini matematika yaitu 70 per 420. Kalau disederhanakan jadi 1/6 kali 100% artinya 100 per 6. Berikutnya untuk yang fisika 60 per 370. Untuk menjadi 1/6 sebagaimana matematika, 370 ini harusnya 360. Berarti nilai pecahannya lebih kecil dibanding matematika. Berarti kurang dari 100 per 6. Untuk yang kimia, 80 per 465 ini, kalau 1/6 harusnya ini 480. Berarti nilainya lebih besar daripada 100 per 6. Berikutnya yang statistika, 85 per 485. Untuk menjadi 1/6, 485 ini harusnya 510. Nilai pecahannya lebih besar dari 100 per 6. Biologi, 75 per 435. Untuk menjadi 1/6, 435 ini harusnya 450. Berarti nilai pecahannya lebih besar dari 100 per 6. Nah, kita lingkari yang di atas 100 per 6 ini ada 3 kemungkinan. Kemudian kita ambil yang pembilangnya paling besar dari ketiga ini, yaitu 85. Kenapa? Karena selisih penyebutnya sangat kecil. Ya, dibandingkan kita hitung secara detail untuk yang matematika, 100 per 6 ini hasilnya 16,67%. Untuk yang fisika, 16,22%. Kimia, 17,20%. Statistika, 17,53%. Dan biologi, 17,24%. Jadi persentase kelulusan tertinggi yaitu pada jurusan statistika, yaitu D. Jelas ya? Lanjut ke soal nomor 5. Sebuah handphone merek X dijual dengan diskon 10% dari harga awalnya. Seseorang membayar Rp2.790.000 untuk membeli handphone itu. Berapa harga awal handphone itu? Soal ini dapat kita selesaikan dengan dua cara. Untuk cara pertama, yaitu kita gunakan cara perbandingan. Perbandingan antara harga jual dibanding harga beli sama dengan perbandingan persentasenya. Untuk harga jual persentasenya 100%. Kemudian dibanding dengan harga beli per 90% karena terpotong diskon 10%. Ditanya harga jual sama dengan 100% per 90% sama saja dengan 10 per 9. Kemudian dikali harga belinya 2.790.000. Nah, setelah itu 27 dibagi 9 sama dengan 3. Kemudian 10 per 9 sama dengan 10. Tambah 40 di belakangnya. Jadi hasilnya adalah Rp3.100.000. Kemudian cara yang kedua. Cara kedua ini harga jual sama dengan harga beli ditambah harga diskon. Kita misalkan harga jualnya sebagai X sama dengan harga belinya Rp2.790.000 ditambah harga diskon. Diskonnya 10% dari harga awal atau harga jualnya, artinya 10% kali X. Jadikan desimal berarti 0,1X tambah 0,1X. X dikurangi 0,1X kan sama dengan 0,9X. Sama dengan 2.790.000. Sehingga diperoleh X-nya 2.790.000 dibagi 0,9 sama dengan 3.100.000. Jadi harga jual handphone tersebut sama dengan Rp3.100.000 dan jawabannya adalah D. Oke, demikian pembahasan latihan soal UTBK SNBT. Semoga bermanfaat dan semoga dapat membantu teman-teman adik-adik semuanya dalam menghadapi ujian UTBK tahun ini. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.